dilakukan oleh Letnan Jenderal Inggris yang bernama Sir Thomas Stamford Raffles. Beliau mendengar kabar keberadaan adanya candi bernama Borobudur pada saat Raffles melintas ke Semarang. Salam kemajuan, bersama saya Sonsito. Hari ini kita akan membahas tentang Borobudur dan kelestariannya. Nah, teman-teman semua pasti pernah dengar Candi Borobudur. Bahkan mungkin teman-teman juga udah pernah berkunjung ke candi yang sangat megah itu ya. Saya yakin lah, teman-teman pasti pernah berkunjung ya. Nah, teman-teman semua, Candi Borobudur itu dibangun pada masa Kerajaan Mataram kuno. Tepatnya pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra pada abad ke-8 sampai 9 atau sekitar 800 tahun sebelum Masehi oleh dinasti Syailendra, penganut Buddha Mahayana. Ya, berangkat tahun 750 sampai 850 Masehi. Nah, perkiraan ini didasarkan pada prasasti Karangtengah yang berangka tahun 824 Masehi dan prasasti Tri Tepusan atau Sri Kahulunan berangkat tahun 842 Masehi. Prasasti Karangtengah dan Tri Tepusan menunjukkan pembangunan candi ini karena dilaksanakan atas perintah Raja Wangsa Syailendra bernama Samaratungga. Nah, taksiran mengenai pembangunan Candi Borobudur itu sesuai dengan hasil penelitian bentuk huruf dalam penafsiran pendek di bagian atas relief Karmawibangga. Ini adanya di paling bawah reliefnya ya. Nah, teman-teman, arkeolog memperkirakan pembangunan Candi Borobudur itu dimulai dengan meratakan puncak sebuah bukit. Sebagian bukit yang tersisa kemudian dipadatkan dengan batu. Nah, menurut Pak Masih Suptopo, yakni mantan kepala Balai Konservasi Borobudur, di dalam bukunya 200 tahun penemuan Candi Borobudur tahun 2014, arsitek Borobudur sengaja mengubah bukit setinggi 30 meter menjadi candi supaya berbeda dari bangunan sejenis di zamannya. Nah, perancang Borobudur mau memanfaatkan bentuk bukit untuk mendesain candi dengan dasar bangunan berundak, bangunan yang disusun secara bertingkat-tingkat ke atas. Kemudian, pondasi dan tubuh Candi Borobudur dibangun dengan mengikuti struktur yang mirip dengan piramida, meruncing ke atas. Tapi pada saat di tengah pembangunannya, diduga ada perubahan desain. Nah, dari sisi administrasi wilayah, Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Letak candi ini tepatnya di Jalan Badrawati, teman-teman. Ya. Nah, sejarah awal mula penemuan Borobudur itu dilakukan oleh Letnan Jenderal Inggris yang bernama Sir Thomas Stamford Raffles. Beliau mendengar kabar keberadaan adanya candi bernama Borobudur pada saat Raffles melintas ke Semarang. Tak butuh waktu lama, dirinya langsung mengutus Hermanus Christian Cornelius untuk menyelidiki candi yang tersembunyi itu. Ya, dalam bukunya History of Java versi terjemahan bahasa Indonesia, ya, nama Borobudur cuma disebutkan secara singkat. Ya. Dibandingkan dengan kompleks Candi Prambanan. Ya, penampakan secara keseluruhan merupakan bangunan yang kokoh dan tingginya 100 kaki. Puncak menara sekitar 20 kaki, namun telah runtuh. Hampir semua bagian interior merupakan bukit itu sendiri. Begitu tulisan Raffles tentang Borobudur. Dalam penambahan pernyataan mereka tentang dua reruntuhan benda-benda kuno, Prambanan dan Borobudur merupakan benda-benda yang mengagumkan sebagai hasil karya yang agung. Beberapa luas bangunan tertutup tanaman yang begitu indah. Namun kehancuran pun telah terjadi secara perlahan-lahan di beberapa tempat. Begitu tulisan Raffles tentang Prambanan dan Borobudur ya. Berikutnya, Raffles berbicara tentang Candi Prambanan, Candi Kebon Dalem, Candi Sewu,
dan Candi Kalibening, bahkan Candi Suku yang ada di Surakarta sekarang. Ya. Jadi Borobudur cuma disebutkan secara sekali saja, tidak lebih dari itu ya. Nah, teman-teman semua, Borobudur itu mengalami 2 kali pemugaran alias perbaikan. Pemugaran pertama di tahun 1911 dan pemugaran kedua di tahun 1973. Borobudur ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia atau World Heritage tahun 1991 oleh UNESCO, teman-teman. Ya, alasan ditetapkannya Borobudur sebagai warisan budaya dunia karena Borobudur merupakan gabungan stupa, candi, dan gunung yang jadi mahakarya arsitektur dan seni monumental agama Buddha. Itu luar biasa, teman-teman. Nilai yang dimiliki oleh Borobudur luar biasa sehingga bisa dinobatkan sebagai World Heritage. Saat ini Borobudur difungsikan sebagai tempat wisata dan beribadah untuk penganut agama Buddha. Namun, teman-teman, seiring perkembangan zaman, tingginya minat pengunjung untuk datang ke Candi Borobudur menjadi masalah besar untuk kelestarian Candi Borobudur yang semakin lama semakin tua. Beberapa bagian Borobudur mengalami penurunan hingga beberapa sentimeter. Karena apa? Karena peningkatan pengunjung yang naik ke atas Candi Borobudur. Peningkatan ini kenapa? Karena Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang menargetkan kunjungan wisatawan ke Borobudur sejumlah 4.000 per orang per hari. Selain itu, penurunan tanah tempat berdirinya Candi Borobudur sebanyak 2 cm setiap tahun menjadi alasan Borobudur mengalami penurunan. Nah, teman-teman, kalau ini dibiarkan terus-menerus, Candi Borobudur akan hilang. Generasi kita yang akan datang tidak bisa melihat lagi Candi Borobudur. Pernah ada wacana dari Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, untuk menaikkan harga tiket masuk ke Borobudur. Ya, tiket masuk sampai naik ke atas Candi Borobudur yang awalnya 35.000 dinaikkan menjadi 750. Walaupun sekarang sudah dibatalkan, ya. Tapi awal beredarnya wacana itu banyak sekali orang kecewa kepada pemerintah karena pemerintah terkesan melarang orang untuk berkunjung ke candi, padahal itu dilakukan untuk membatasi jumlah pengunjung yang mau berkunjung ke candi. Nah, dengan dibatalkannya kenaikan harga tiket itu, pemerintah sekarang menjadi lebih fokus untuk merawat candi dan melestarikannya untuk generasi kita mendatang. Nah, teman-teman semua, Borobudur milik kita semua. Borobudur saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, teman-teman. Di berbagai sisi sudah mengalami penurunan. Banyak juga batuan yang aus. Batuan aus ini maksudnya bagaimana? Jadi misalnya seperti wajah saya yang terlihat sekarang. Kalau wajah saya dikatakan aus, ini sudah tidak terlihat lagi bentuknya. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyaknya pengunjung yang datang dan pengunjung tidak bisa membatasi sikapnya di Borobudur. Tidak bisa menjaga perilakunya selama berada di Borobudur. Yang sering terjadi, para wisatawan datang ke Borobudur melihat kemegahan Borobudur, memeluk batu yang ada di Borobudur. Candi yang begitu besar, arcanya dipeluk untuk foto doang. Terus emang kenapa kalau dipeluk? Masalahnya di mana? Seringkali kita mungkin bertanya seperti itu, teman-teman. Teman-teman, tangan kita ini mengandung keringat. Mungkin sebagian orang tidak merasa kalau ada keringat di sini. Tapi ketika kita dalam kondisi keringat, tangan kita akan basah. Keringat yang dihasilkan dari tangan kita itu mengandung NaCl atau natrium klorida. Atau bahasa Indonesianya adalah garam dapur. Terus masalahnya apa? Keringat ini yang mengandung garam dapur ini bisa membuat batunya menjadi aus.
Kan nggak apa-apa kalau cuma sedikit. Iya, kalau yang nyentuh satu orang. Bisa nggak sih kita bayangin kalau yang nyentuh itu ada 3.000 orang? Sama perihalnya kalau rumah kita yang kecil didatangi oleh 10 orang. Dan 10 orang ini mengacak-ngacak rumah kita. Bagaimana perasaan kita? Itu yang dialami Borobudur. Maka teman-teman, yuk. Ketika nanti suatu saat diizinkan lagi untuk datang ke Borobudur, mari teman-teman. Mari kita menjaga sikap kita selama di sana. Tidak menyentuh areal candi. Ketika ada sandal, silahkan dipakai. Supaya menghindari gesekan yang ada di Candi Borobudur. Karena candi ini semakin lama semakin tua. Dan kalau kita tidak melestarikannya, kita sama saja memperpendek umurnya. Maka, untuk itu, mari teman-teman, kita lestarikan cagar budaya kita dengan kita menjaga sikap kita selama berada di areal wisata yang berbasis heritage atau warisan budaya. Dengan menjaganya, secara nggak langsung, kita turut berkontribusi. Secara nggak langsung, kita turut berkontribusi dalam pelestarian warisan budaya. Maka buku kita adalah buku bersama. Jangan lupa dibaca ya.